80% orang yang membaca 30 menit per hari. Ya, 80% orang yang membaca 30 menit per hari. 30 menit per hari, dia punya sisa waktu 23 jam 30 menit dalam sehari. Iyalah, mulai kayaknya nih Udah mulai kebuka tambalannya iya. kayaknya Pak ini Bang. Tolong dipahami. Iya. Apa yang dilakukan selama 23 jam 30 menit setelah dia membaca 30 menit? Nah, Anda harus tidur minimal 6 jam sehari. Artinya sisanya adalah 17 jam 30 menit. Apa yang Anda lakukan selama 17 jam 30 menit? aktivitas atau makan atau Terserah, bebas. Iya, makanya. Tapi modalilah itu dengan 30 menit membaca minimal per hari. Karena ini perbandingannya adalah ya, orang dewasa yang menganggur itu 75% tidak suka membaca. Saya tanya pada Budiarto, Anda suka membaca? Gimana baca? Nah, menulis saja tidak bisa, Om. itulah 75 orang dewasa yang menganggur itu 75% itu tidak suka membaca. Dan 25% suka membaca. Tapi lebih suka menganggur. Loh gimana? Loh iya. Lebih suka menganggur daripada membaca. Ini makanya yang membuat dia tetap Tapi kan nganggur. dia orang menganggur, dia yang Makanya padahal kalau dia bisa membaca tetapi dia nggak mau maksudnya. That's right. Ya. Ya, udah. Kemudian tips yang kedua, bangun. Ini penting. Kebiasaan bangun itu penting. Biasakan bangun setelah tidur. Ini penting sekali. Lu mau mati terus. Ini penting loh. Jangan menyepelekan loh. Jangan sampai Anda tidur terus lupa bangun loh. Ini penting. Mengawali kekayaan kalau Anda nggak bangun nggak bisa. Bangun setelah tidur itu penting. Tapi kuncinya bukan di situ. Bukan. Tapi orang kaya kebiasaannya itu bangun 3 jam sebelum melakukan aktivitas kerja. Misalnya Anda kerja jam berapa? Jam 9. Anda minim bangun harus jam 6. Ya? Ya, bangun jam 6. Karena ini data saya 44% orang kaya itu bangun justru di atas 3 jam. Kalau dia kerja jam 7, kadang dia jam 3 sudah bangun. Kadang jam 2 sudah bangun. 5 jam dong kalau kadang gitu. Jam lebih. Jam 1 udah bangun. Ada yang seperti itu. Jam 12 sudah bangun. Nah, itu yang belum tidur. Dan 70% orang yang nganggur. Nah, kayak Budi ini tolong dipraktekkan omongan saya ini benar apa enggak. 70% orang yang nganggur tuh belum bangun saat orang lain sudah bekerja. Benar enggak? Ketika orang lain bekerja, apa yang Anda lakukan? Bangun. Sudah bangun atau belum? Orang lain kerja, Anda sudah bangun apa belum? Belum. Tuh kan? Iya benar. Nganggur. Iya. Saya tahu persis. Karena saya tahu persis. Kok tahu persis? Karena saya tidur di sebelahnya dia. Terus tadi gimana? Udah bangun? Kalau sudah bangun Anda beraktivitas. Ada satu kebiasaan yang menurut Anda mungkin sepele tapi ini penting buat orang. Apa itu? Mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang baru bangun. Selamat bangun kalau itu. Mengucapkan selamat ulang tahun itu kebiasaan yang sangat baik dan penting. Ke siapa? Orang nggak ada yang ulang tahun, lu selamatin ulang tahun. Pak Denny, penjelasan saya ini mungkin memang agak berat Anda pahami ya. Tapi akan coba pelan-pelan saya jelaskan. Mengucapkan selamat ulang tahun itu esensinya luar biasa. Apa sih makna dari ulang tahun? Semakin sering Anda mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang lain, itu semakin hebat. Akan mencetak Anda menjadi orang kaya. Karena prinsipnya begini. Ketika Anda ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada seseorang, satu, minim Anda harus tahu siapa orang tersebut dan kapan dia lahir. Kalau Anda tahu seseorang kapan lahirnya dan sekian banyak orang Anda tahu kapan lahirnya, berarti ingatan memori Anda kuat. Oh gitu. Semakin banyak yang Anda beri ucapan selamat ulang tahun, itu menunjukkan bahwa link Anda, partner Anda, teman Anda semakin banyak. Tahu nggak? Memori yang kuat, partner yang banyak, itu adalah modal kita untuk menjadi kaya. Bener lagi nih dia. Bener lagi nih dia. Ini satu hal. Tapi selamat ulang tahun. Loh, dia belum ulang tahun. Dia belum ulang tahun. Cuma satu hal. Saya jadi kaya. Sebenarnya
Dia harus mampu mengingat semua orang yang ulang tahun, orang-orang terdekat. Karena dia tidak punya handphone smart. Kita akan kembali. Balik lagi, Cak. Itu kan misalnya yang namanya ulang tahun itu kan bisa disimpan di memori yang lain. Kan kita punya komputer, smartphone. Itulah masalahnya. Masalahnya apa? Saya nggak punya. Iya, makanya kamu tuh nggak Tapi punya. akhirnya itu membentuk memori saya untuk mengingat ulang tahun orang lain. Kita memilih pasangan itu penting loh buat hidup Anda. Iya, supaya kita lancar. Saya ya. itu dulu tahun 90 saya penghasilan per bulan sudah 15 juta. Tapi kenapa sampai sekarang saya belum kaya? Nah, itu kenapa? Karena waktu itu memang baru rencana saya. Loh, sebulan 15 juta. Tapi itu masih rencana. Iya, kalau Anda punya rencana, Anda punya harapan menjadi orang kaya. Iya. Kalau rencana saja tidak punya, wow. Anda tahu pemain hebat sepak bola Zinedine Zidane? Tahu. Itu era tahun 90-an akhir. Iya, Prancis lah pokoknya. Anda tahu David Beckham? Tahu. Berarti Anda suka bola. Terus apa hubungannya? Karena Bang? saya ini penggemar Real Madrid. Oke, terserah Anda mau Real Madrid atau apa. Tapi kalau Anda suka sepak bola, suka olahraga terutama sepak bola, ini termasuk cara kaya tanpa berbau mistis. Nah, itu kayak gimana? Saya lakukan. Saya penggila bola. Saya hanya mengumpulkan dana dari teman-teman. Dia klub mana yang dijago, dia yang dijago. Jangan berjudi loh ya. Nggak boleh berjudi. Jangan judi lu, udah judi itu. Loh, saya kan hanya mengumpulkan, yang judi kan mereka. Sama. Lu tuh gimana sih? Lu tuh juga judi. Komeng. Nggak bisa dong judi. Judi sama itu, Meng. Nggak.